sangat bahaya karena ini merusak keimanan kita sebagai seorang Islam. Kalau memang kita mau lurus-luruslah, mau ikhtiarlah, semampunya berikhtiar seperti itu. Nah, karena kalau sudah dapat harta biasanya terlenakan. Belajar sungguh-sungguh untuk memahami bahwa semua yang kita kerjakan, dari mulai sholat kita, dari mulai ibadah-ibadah yang lain kita, dari mulai hidup kita, hidup itu dari mana? Kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita, itu karena Allah Ta'ala. Jadi harus belajar beneran, semuanya karena Allah, semuanya karena Allah. Kalau kita dititipi harta, ini harta titipan Allah Ta'ala, walaupun tidak usah diomongin, tapi di sini langsung tahu ini harta titipan Allah, harus saya pergunakan di jalan yang benar. Sehingga pada saat dititipi harta oleh Allah Ta'ala, dipergunakan jalan yang benar untuk sedekah, untuk membantu saudara, untuk memberikan pada orang tua, untuk yang banyak sekali hal seperti itu. Tidak usah diupload di YouTube pun nggak apa-apa, karena malaikat Raqib akan tahu. Tapi kalau diupload di YouTube, walau alam ya, dia memberi pelajaran atau sombong atau cari konten untuk konten, nah, itu kan hatinya, ya, hatinya dia Allah tetap akan tahu. Nah, insya Allah lakukan semuanya kan Allah, dan dengan harta tidak usah minta harta, cukup berdoa itu mohon ampun dan bersyukur atas titipan Allah semuanya diberikan kepada kita. Mohon ampun dari dosa-dosa kita yang kita lakukan sejak akhir balik hingga saat ini, yang melanggar Quran dan sunnah Rasulullah. Bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala yang dititipkan kepada kita, karunia, nikmat, karunia tubuh kita, nikmat semua yang kita rasakan, yang diberikan oleh Allah Ta'ala sejak kita dalam kandungan ibu kita hingga saat ini. Bersyukurlah terus menerus. Nah, setiap kali seperti itu, insya Allah mudah-mudahan hidayah itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, sehingga kita faham mau kemana kita hidup di dunia ini. Nah, insya Allah seperti itu. Kalaupun udah terlena, ya siap. Kalau harta itu dari yang haram, buanglah, kasih ke yatim piatu, dan jangan ngomong ini sedekah. Ini dari seorang yang tidak mau disebut namanya, cukup lah, gitu. Dari orang yang mau membersihkan hartanya, yang mau membuang. Iya, benar. Nah, itu harus belajar seperti itu. Kalau nggak bisa. Dia tanyain kamu umrah mau ngapain, kan gitu kan, banyak niatnya. Nah, di titik itulah harus tahu tujuan kita hidup di dunia itu adalah akhiratnya surga. Orang secara lisan bisa mulut itu mengucap, kamu besok mati mau masuk mana? Surga. Tapi apa yang dikerjakan di dunia, tidak ada cerminan surganya. Dia sholat untuk kaya, dia puasa untuk kaya, dia baca Quran untuk kaya, untuk ada orang baca Quran ada biar wanita lain seneng sama dia, biar banyak yang seperti itu, yang menggunakan atribut-atribut yang sebenarnya itu tidak boleh di dalam Islam. Jadi harus pahami, kalau melakukan sesuatu yang baik, niatkan karena Allah. Belajar kalau kita mengerjakan aktivitas ibadah, jangan untuk dunia. Benar, jangan untuk dunia. Lillahi ta'ala. Allah sudah menceritakan banyak di dalam Quran. Bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang yang takwa nanti dia dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Itu janji Allah, dicukupkan loh ya, bukan kaya loh ya, gitu. Harus pahami itu. Nah, untuk takwa harus belajar bagaimana caranya takwa. Niatkan ibadah karena Allah, niatkan semua ikhtiar karena Allah Ta'ala. Semua perilaku sehari-hari, jangan berbuat zalim, berbuat baiklah. Dari mana? Tutur kata harus dijaga, yang lemah lembut, yang baik, yang manfaat. Jangan asal ngomong, bunyi, bikin masalah, orang lain nggak suka, nah suka tetepan. Ustaz, setiap perbuatan baik itu lillahi ta'ala, mungkin saat mengerjakannya mudah Ustaz, tapi mempertahankannya ini setengah mati Ustaz. Contohnya nyumbang segala macam lillahi ta'ala, tapi resikonya dia tidak dihargai karena orang lain nggak tahu. Tidak dipandang dia orang yang kaya karena orang lain nggak tahu. Ngomonglah dia gitu. Itu mulut tuh waduh,
Nah, pertahanannya ini supaya nggak jebol, Ustadz, apa yang harus dilakukan, Ustadz? Mata manusia itu beda dengan mata Allah. Kalau jadi istilahnya, mata manusia itu beda dengan pandangan Allah. Mata manusia itu seperti terlihat cantik, mata manusia. Dan besok masuk neraka itu haknya Allah. Jadi kalau seorang mempertahankan niat karena Allah Ta'ala, mempertahankan terus saja sampai meninggal. Karena apa? Itulah yang akan dijaga nantinya oleh para malaikat, bahwa dia bersedekah itu yaitu dia jual beli dengan Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Jadi pahami bahwa walaupun kita itu tidak banyak yang tahu, hanya sedikit orang tahu kita melakukan sesuatu kebaikan, tetapi di mata Allah Ta'ala para malaikat itu tahu apa yang kita kerjakan, khususnya malaikat raqib yang mencatat kebaikan. Tidak usah takut dengan omongan orang yang relatif dia bicara itu mulutnya asal ngomong. Tidak perlu khawatir, karena mulut yang seperti itu juga dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dinilai tidak baik, ya sudah. Kalau kita niat memang benar-benar, ya insya Allah Allah akan tahu niat kita baik. Niatkan semua yang kita kerjakan karena Allah. Jangan meminta ujian, jangan meminta diuji. Minta harta itu minta diuji. Berarti sombong ya. Iyalah, apa gimana mau minta diuji, kan gitu. Sama seperti ya Allah jadikan aku orang sabar. Oh, itu minta diuji. Iya beneran, itu minta diuji. Jadi mintalah pada Allah Ta'ala yang seperti orang yang nggak tahu apa-apa. Ya Allah, mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku, cukup, selesai. Kalau ada masalah biar Allah yang menyelesaikan. Oh, selesai, tersenyum. Alhamdulillah ya Allah, Engkau menolong diriku. Alhamdulillah. Selalu seperti itu terus. Jadi dia tidak merasa selesainya masalah itu karena dia tidak pernah. Jadi otaknya nyaman, otaknya nggak merasa dituhankan, kan seperti itu. Dan banyak zaman sekarang itu menuhankan otaknya, menuhankan kepandaiannya, meyakini bahwa itu benar padahal belum tentu. Jadi harus belajar baik untuk memahami. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi sedulur beriman dan teman-teman yang lain. Jangan meminta diuji dengan harta. Jangan meminta bahwa dengan harta saya akan bersedekah. Itu menjadi sumpah dan ditunggu oleh Allah Ta'ala sampai dia mati. Jangan. Itu sumpah namanya. Sama seperti sumpah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sumpah kita. Harus kita pertahankan semampu kita. Karena kemampuan kita untuk mempertahankan itu adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Tidak, bukan dari kepandaian kita. Bukan. Kepandaian itu titipan dari Allah. Kemampuan bisa mempertahankan itu hidayah Allah. Jadi jangan berani-berani untuk meminta ujian. Fahami. Kalau berani, berarti siap menanggung risiko yang belum tentu hanya di dunia. Risikonya di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.